untuk mereka sama seperti Engkau Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, telinga kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan hikmat manusia hamba-Mu, melainkan pernyataan kasih Allah di dalam hidup kami. Sehingga firman itu berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan wibawa Kristus. Berikan hamba-Mu kesehatan di dalam Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, anasir kuasa kegelapan, roh jahat, roh pengganggu, melalui berbagai macam Tuhan, melalui Tuhan ketidaksungguhan kami, melalui roh main-main Tuhan Yesus, rasa ngantuk, setiap Tuhan Yesus siasat iblis, kuasa kegelapan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa. Orang yang lalu lalang mendengar firman-Mu, mereka diubahkan menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar kepala gereja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana kesempatan yang indah yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dibaharui hidup kita. Haleluya. Saat pagi ini kita kembali belajar tentang jemaat Tiatira yang ada di kitab Wahyu. Jemaat keempat dari 7 jemaat di Asia Kecil. Dari Efesus, Smyrna, Pergamus. Ya. Tiatira adalah kota terkecil di antara ke-7 kota itu. Kota itu tidak mempunyai kuil yang digunakan untuk menyembah para kaisar. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sehingga orang Kristen di Tiatira tidak begitu sebetulnya, tidak begitu terganggu oleh pemujaan berhala, dewa, sebagaimana yang terjadi di jemaat-jemaat sebelumnya. Jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus. Ya. Permasalahan jemaat ini berpusat pada keadaan-keadaan yang sulit yang ditimbulkan oleh minat-minat komersial. Cinta pada mamon. Ya. Jadi Tiatira adalah kota industri yang terkenal pada saat itu. Dengan banyaknya perserikatan dagangnya. Nah, walaupun Tiatira adalah kota kecil dan tidak banyak diketahui tentang kota ini, tetapi jemaat ini mendapatkan surat yang paling panjang di antara jemaat-jemaat yang lain. Jadi Tiatira ini adalah jalan menuju ke Pergamus. Jadi kalau orang mau ke kota Pergamus harus melalui Tiatira. Jadi lokasinya sangat cukup penting dalam segi pertahanan Pergamus.
Di Tiatira hanya ada bukit-bukit yang rendah secara geografisnya. Tidak dapat dijadikan benteng yang kuat. Oleh karena itu, ketika ada pasukan yang mau mengalahkan Pergamus, kota Pergamus, ya, ibu kota provinsi, harus terlebih dahulu mengalahkan Tiatira, ya. Jadi Tiatira ini tamengnya. Sejak pasukan ditempatkan di situ pada tahun 300 sebelum Masehi, berkali-kali Tiatira dibangun untuk keamanan kota Pergamus. Ya, kemudian dihancurkan oleh musuh-musuh Pergamus, dibangun kembali oleh pihak yang menang dalam peperangan itu. Tiatira tadi saya katakan adalah kota industri yang terkenal oleh banyaknya serikat ya dagangnya, serikat-serikat dagang, ya, di mana serikat-serikat ini seperti para buruh modern. Mereka harus masuk organisasi serikat buruh yang cocok bagi mereka. Kalau tidak, maka usaha yang mereka lakukan, ya, ini akan berpengaruh. Ya, jalannya usaha yang mereka lakukan itu sangat sekali berpengaruh. Nah, di Tiatira ini, serikat ini memiliki upacara serikat kerja. Ya, dimulai dengan penyembahan berhala, juga diakhiri dengan penyembahan berhala. Ya, kemungkinan dipenuhi dengan kemabukan dan segala macam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, rupanya ya sulit untuk mempertahankan keanggotaan dalam serikat kerja karena mereka harus melibatkan diri dalam upacara-upacara kafir yang ada di kota itu. Bagaimana dengan jemaat di akhir zaman? Bapak Ibu, tidak mengikuti serikat-serikat pekerja aja sudah mengikuti praktek dari ya kafir, orang-orang yang saya katakan pemuja-pemuja, betul kan? Para pedagang yang ada ya di seluruh dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka minta pesugihan. Berbeda dengan Tiatira. Tiatira memang tempatnya, kalau memangnya tidak masuk dalam organisasi serikat buruh modern yang ada di sana, maka apa yang mereka lakukan, usaha mereka itu sangat berpengaruh, saya katakan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, begitu berat. Nah, di sana ada Isabel yang menghasut jemaat Tiatira. Ya, untuk apa? Untuk berkompromi dengan penyembahan berhala dan perzinahan. Ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, nanti kita akan baca ayat yang ke-20, ya. Ketika ya ada pujian-pujian yang Tuhan berikan, ada juga peringatan yang keras. Ya, peringatan yang keras. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak untuk memperhatikan di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua
ayat yang ke-19. Haleluya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya minta Bapak Pendeta Petrus bacakan. Demikian firman Allah. Iya. Demikian firman Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu. Baik kasihmu maupun imanmu. Terus? Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Lanjutkan. Tetapi aku mencela engkau. Iya. Karena engkau membiarkan wanita Izebel. Iya. Yang menyebut dirinya nabi, nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Di sana ada wanita Izebel. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah perpecahan dari kerajaan Israel menjadi dua, bagian kerajaan selatan kerajaan Yehuda dan bagian utara kerajaan Israel. Ya. Kita juga diberitahu ada sosok suami Izebel, yaitu Ahab. Siapa yang tidak kenal Ahab? Di dalam satu raja-raja, di situ dijelaskan satu raja-raja pasal yang ke-16, ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi di dalam ayat yang ke-30, 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab memiliki karakteristik sebagai raja yang jahat, yang pernah memerintah di Israel demi untuk kepentingan politiknya dan karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan Allah Israel, ia menikah dengan seorang putri Raja Sidon. Ayat yang ke-31 dijelaskan di situ. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31. Ada roh perzinahan Izebel, nabiah palsu. Seakan-akan belum cukup Ahab hidup dalam dosa-dosanya seperti pendahulunya Yerobeam bin Nebat. Kemudian Ahab mengambil pula Izebel, anak apa saudara? Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ambisi Ahab yang berlebihan atas kekuasaan dan ditambah dengan kelemahan ekstrim dalam menghadapi strategi manipulasi dari istrinya yang kafir itu. Ya, Bapak Ibu, meskipun Izebel muncul dalam berbagai cerita yang kita tahu, salah satu prestasi terbesar dari kejahatannya Izebel adalah bahwa ia adalah pelopor dari kultus penyembahan Baal dan Aserah ke dalam ibadah di dalam kerajaan Israel Utara. Nah, melalui kesetiaannya melakukan penyembahan, setia melakukan penyembahan berhala di lingkungan istana, di dalam perlindungan Ahab, Izebel berupaya menguasai dengan leluasa
Isabel adalah seorang wanita ya, yang dia bukannya wanita yang rendah hati, tetapi dia seorang wanita yang ingin ya menguasai semuanya, mengatur Ahab. Nah, betul kenyataannya ya, dia sangat dominan, memberikan pengaruh-pengaruh ibadah kafir di negeri yang diperintah oleh suaminya. Bahkan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selama masa pemerintahan Ahab, semua nabi yang setia kepada Allah Israel bersembunyi, ketakutan. Takut apa saudara? Kalau enggak mau menyembah berhala, dibunuh. Kalau enggak mau tunduk kepada Isabel dengan perintahnya, dengan kekuasaannya, dia dibunuh. Isabel menyalahgunakan, walaupun Ahab adalah seorang raja, ya, Isabel seringkali memakai, ya, membuat surat-surat keputusan itu memakai materai dan stempelnya Raja Ahab. Ya. Nah, di sana ada Elia yang satu-satunya nabi yang memiliki keberanian untuk menentang Ahab dan Isabel secara terbuka ya, di depan publik, terlepas dari ancaman terhadap hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan melindungi Elia dan Tuhan menghukum Ahab dan Isabel sehingga dia mengalami kematian dengan cara yang tidak hormat. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 34, di situ kita lihat, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Ya, kalau baju jirahnya itu tahan panah. Tetapi yang heran adalah di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. 2 Raja-Raja 9 ayat 33, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Betapa gratisnya saudara kekasih dalam Tuhan. Sangat mungkin ya bahwa kejahatan yang diajarkan oleh sosok Isabel di Tiatira adalah mengajarkan pengajaran Nikolaus. Apa saudara pengajaran Nikolaus? Pengajaran yang menghalalkan berbagai cara hanya untuk uang. Berbagai cara dihalalkan. Zaman sekarang orang seringkali berkata yang haram saja sulit, susah. Apalagi yang halal. Ya, dia mengajarkan di Pergamus, di Efesus. Kalau saudara membaca nanti di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-15, ini dasarnya sama. Dia mengajarkan. Nah, juga ya dikatakan sinkretisme atau paganisme dalam jemaat itu terjadi. Apa? Sinkretisme, Bapak Ibu Saudara kekasih, adalah percampuran antara iman Kristen dengan budaya atau adat istiadat yang mengakibatkan jemaat kehilangan identitasnya
sebagai orang percaya. Kepercayaannya kabur dan tidak memiliki kebenaran yang sejati. Kenapa? Percampuran itu antara iman Kristen dengan budaya pada saat itu, dengan penyembahan berhala. Enggak apa-apa, saya sudah percaya Tuhan, saya juga enggak apa-apa dong. Enggak, kalau nanti enggak ikut ya enggak makan. Seringkali kan di era modern ini seperti itu. Nubuat palsu, ramalan-ramalan palsu yang bersifat klinik. Ya. Banyak nubuat palsu. Bagaimana di akhir zaman ini? Ada nubuat palsu, ramalan-ramalan palsu yang bersifat klinik. Klinik tahu saudara? Di mana nubuat itu masuk kepada nubuat cara perdukunan. Gereja juga masuk di dalamnya. Saya katakan, kenapa? Bagaimana? Enggak mungkin dong, enggak mungkin lah. Hati-hati. Iblis itu memakai cara yang sangat sekali manusia enggak tahu. Praktek perdukunan terjadi di dalam gereja. Apa iya? Ya. Ketika seorang ya dalam doanya ini di dalam gereja Tuhan ini menara doa ya dipenuhi oleh wanita. Yang iya kan menara-menara doa. Coba yang bernubuat-nubuat banyak yang laki-laki apa perempuan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Perempuan. Ya perempuan. Seperti Isabel, dia mau menguasai segalanya. Makanya nubuat belum mengerti firman Allah, sudah bernubuat. Malam saya sudah dilihatkan oleh Tuhan seperti ini. Ya, maka kamu akan seperti ini. Ada banyak orang-orang, wanita-wanita yang bernubuat. Saya diberikan penglihatan oleh Tuhan. Saya mendapat nubuat oleh Tuhan. Sehingga banyak di gereja-gereja yang mencari, doanya si hamba Tuhan ini yang hebat. Ketika dia berdoa, apa saudara? Terjadi mujizat. Secara tidak langsung kita menjerumuskan gembala kita, hamba Tuhan. Untuk apa? Menjadi apa saudara? Penyembahan berhala. Untuk menjadi penyembahan berhala secara tidak langsung. Karena nanti hamba Tuhan itu atau gembala akan diapakan saudara? Akan Tuhan, dan hamba Tuhan itu merasa wah ya luar biasa, dari berbagai daerah mencari saya cukup memberi apa saudara, air putih misalkan, iya kan, itu praktek perdukunan. Apalagi minyak urapan, ya siapapun yang makainya nanti di sini tempelkan dia sembuh, itu praktek perdukunan. Saya pernah ya seorang yang masih hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saya tanya itu, Pak, mohon maaf, minyak apa itu? Oh, ini bukan dari dukun, ini minyak urapan. Saya bawa dari Jakarta. Lalu kegunaannya, ya kalau saya sakit di sini tegang atau ada benjolan atau ada sakit yang lain, saya ulasin aja, saya langsung lumurin aja, saya langsung kasih aja, sudah sembuh. Bukankah ini praktek perdukunan? Ada jawabannya juga, wanita-wanita yang berdoa ketika bertemu dengan Tuhan, ya baik,
Tetapi pada saat itu kalau enggak saya yang berdoa, enggak mandi. Tahu enggak mandi saudara? Enggak manjur. Doanya si hamba Tuhan itulah manjur mandi, maka orang mengejarnya ke sana. Ya enggak Bapak Ibu? Sehingga hamba Tuhan ini katakan, kalau bukan saya lalu seorang ya dinubuatkan, kamu akan mendapat anak di tahun depan. Pak Pendeta, saya udah nggak pengen punya anak, ngapain saya dikasih anak? Itu kamu jangan ngelawan Tuhan. Pakai firman kan? Pakai firman supaya apa? Supaya orang yakin lagi. Saya sudah mendapat penglihatan melalui mimpi saya. Kamu akan mendapatkan seorang anak, disebut pula anak perempuan misalkan. Nah, praktek-praktek ini juga masuk di dalam gereja Tuhan, sehingga pada saatnya seperti jemaat di Tiatira, para pengikut Yesus mengaku dia murid Tuhan, namun mereka tidak sepenuhnya berkomitmen untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia mengaku, saya bukan pengikutnya, saya nggak ada penyembahan berhala. Itu kan dulu, ya. Kalau sekarang enggak lah, saya nggak akan tuh menyembah berhala. Karena apa? Ya. Karena saya menjadi murid Tuhan tapi tidak berkomitmen. Coba lihat, di akhir zaman ini tidak sedikit bukan orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau dia masuk di organisasi-organisasi tertentu, mereka mau. Apalagi seperti pada zaman Tiatira yang sulit sekali. Kalau enggak masuk, enggak ngikutin penyembahan berhala, maka usahanya akan terganggu. Nah, ini kita yang hidup di akhir zaman tidak demikian aja mencemplungkan diri dalam penyembahan berhala. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan jangan mau, ya, jangan mau kalau dijerumuskan menjadi penyembahan berhala. Kan bangga. Ada ayatnya enggak? Kegenapannya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22-23. Betul enggak? Matius yang ke-7 itu yang digenapi. Coba saya minta kesediaannya Bapak Pendeta Petrus membacakannya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22-23. Pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. ya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Saudara perlu ketahui, mereka bernubuat dan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Permasalahannya di mana? Kronik ini terjadi. Ya. Kronik ini terjadi karena hamba Tuhan itu tidak lagi untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya. Amin. Makanya dikatakan Tuhan,
Dia bernubuat awalnya. Tetapi ketika orang sudah pada datang, ya, Pak doakanlah, kok kondisi keadaan saya susah. Bisa kita sokong, tapi bukannya kita yang diagungkan, tapi Yesus. Amin. Ya. Apalagi ketika kita habis berdoa, lalu ditempelkan, dikasih, ini Pak berkatnya kayak dukun. Saya seringkali tolak. Mohon maaf, terima kasih. Kalau mau memberi ada caranya. Amin. Bukan pada saat kita habis doakan, terusnya pulangnya kita ditempelin ini. Bukannya saya enggak butuh berkat Tuhan uang itu. Tapi ada caranya, jangan sampai mereka menganggap kita hamba Tuhan seperti praktek perdukunan. Iya kan? Ya udah, nolong aja, doakan aja. Nah, kesalahannya adalah ya apa yang mereka lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk pribadinya. Nih loh, saya berdoa sama sana. Oh luar biasa, saya dipakai Tuhan, boleh. Tapi jangan jadikan kita menjadi penyembahan berhala yang disembah oleh orang. Kalau enggak, pendeta itu yang doakan saya, enggak akan. Ya, beberapa tahun ada seorang yang bicara kepada saya, pendeta saya lah di daerah Duri ini yang dipakai oleh Tuhan. Loh, berarti yang lain hamba-hamba Tuhan enggak dipakai maksudnya. Ini bahaya, menjadi praktek perdukunan. Orang yang sakit disembuhkan, boleh, punya karunianya masing-masing. Bernubuat sampai bernubuat, nubuat palsu seperti Isabel ini. Nubuat-nubuat yang dilakukan palsu. Bagaimana dengan kita? Tuhan katakan pada hari-hari nanti, orang katakan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu. Lalu apa yang salah? Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Hai kamu yang membuat kejahatan, enyalah daripadaku. Inilah yang dikatakan ya, praktek-praktek perdukunan. Ya, saudara, saya mengajak kembali kepada Ahab, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Ini yang dilakukan Isabel, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Nah, untuk tindak kejahatannya, Isabel ini memakai nama materai kekuasaan dari suaminya untuk berbuat kejahatan. Kalau sudah raja pada saat itu, kalau sekarang presiden lah ya, sudah memakai materainya, stempelnya, wow, untuk berbuat kejahatan. Saat itu Isabel, ya, mungkin bukan suatu kebetulan nama Isabel ini dalam bahasa Ibrani itu kedengarannya seperti makna I will trash, aku akan membuang atau sampah. Ezebel, ya, Ezebel nama Ibraninya, bukan Isabel, Ezebel. Nah, kedengarannya saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi he will crash. Dia akan membuang seperti sampah. Nebel dalam kata sampah,
trash, dibuang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kan kita dengar Isabel, wah bagus sekali namanya Isabel. Jangan tertarik, arti namanya itu dibuang sampah. Ya, melalui pemahaman nama Isabel dalam perjanjian lama ini kita dapat memahami apa yang atau siapa yang sebenarnya disebut di dalam kitab Wahyu. Wah, dari zaman raja-raja ya. Lalu identitas Isabel ini eksis dan disebut bahwa ia berada di tengah-tengah jemaat Tiatira. Ya, setiap aksinya tidak mendapat perlawanan, pencegahan dari para jemaat yang ada di Tiatira. Pokoknya iya ajalah jemaat di Tiatira, pokoknya yang penting pencarian aku tidak terganggu lah. Dia mau buat apa, dia mau buat ini, dia mau buat itu, terserahlah. Ya, apa yang dilakukan dia suruh saya menyembah berhala, ya enggak apa-apa lah, yang penting saya bisa makan. Sosok Isabel ini melakukan tindakan peloporan, ya, penyembahan berhala yang menurut dewan para rasul di Yerusalem adalah utama dilarang. Ya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-28, 29 jelas. Jangan kamu memakan makanan yang dipersembahkan berhala. Dari binatang yang tercekik, dari darah. Amin. Dari darah jangan. Nah, kesalahan dari jemaat Tiatira ini pembiaran ajaran sesat, aksi daripada Isabel. Coba saya minta kesediaannya Bapak Pendeta Petrus membacakan Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28, 29. Masih terjadi enggak bagi kita yang hidup sekarang ini? Terus ayat yang ke-28, 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Iya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari makanan yang dipersembahkan berhala. Dari darah. Dari daging binatang yang mati dicekik. Binatang yang baru mati masih hangat. Aduh, sayang kalau dikubur. Terus? Dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Amin. Amin. Memelihara diri jangan ikut. Wow, sekarang kalau nggak makan margota, nggak makan darah itu nggak ada kok. Bahkan banyak orang-orang yang masih salah kaprah. Itu di 1 Petrus itu dikatakan semua makanan bisa kok dimakan. Loh, darah itu bukan makanan. Amin. Darah itu bukan makanan. Makanya kalau di kedai-kedai ya BPK, babi panggang, bilang margota, daun margota yang ada getahnya darahnya. Ya, dulu saya belum percaya kepada Tuhan demikian. Nah, kalau orang Kristen di zaman sekarang masih
masih ya makan makanan yang Tuhan sudah katakan, jangan binatang yang dicekik, yang udah mati, bangkai masih dimakan dari darah. Aduh, nanti kita lihat ayat yang ke-21 dulu ya, pasal Wahyu 2 ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya, keras hatinya. Tuhan memberikan supaya Isabel dan orang-orang pengikutnya itu bertobat dari zinanya. Ya, karena dia sudah zina rohani. Amin. Ayat yang ke-22, lihat, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Ya, disinyalir bahwa jemaat Tiatira memiliki kasus seorang wanita yang tidak hanya melakukan kejahatan seksual tapi secara fisik. Ya, sangat mungkin bahwa gagasan kejahatan seksual atau zina ini simbol penyembahan berhala yang merupakan perzinahan rohaninya. Ya, ketika melihat demikian, saudara, Tuhan pernah berkata kepada Hosea, seorang raja, ya, pada saat itu Tuhan katakan ketika Allah memerintahkan Hosea menikahi seorang pelacur, itu adalah tindakan profetik, simbolis ya. Dari apa saudara? Coba kita perhatikan Hosea 1 ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, aktivitas klinik di dalam jemaat Kristus. Dari sini kita melihat ya, pelacuran dikatakan Hosea seorang raja, dikatakan engkau nikahi seorang pelacur. Ini melambangkan praktek penyembahan berhala pada saat itu Israel, ya, saat pelayanan Hosea sebagai nabi. Sama seperti Isabel dalam bagian di dalam kitab Wahyu bahwa Allah memberi waktu untuk bertobat, tetapi sama sekali Isabel ya tidak mau bertobat, dan pengikut-pengikutnya yang sudah masuk di jaringannya Isabel ini, dia tidak mau. Coba ayat yang ke-23, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dibunuh oleh Allah, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus juga memperingatkan dengan keras bahwa ia tidak hanya untuk menghukum
sosok Isabel, tetapi juga menghukum semua pengikutnya. Dengan sadis, saudara, kalau memang masih ada berhala di dalam gereja Tuhan, bukan saja hamba Tuhan, tetapi pengikut-pengikutnya akan Tuhan hukum. Rasto, Bapak Ibu, karena ada aktivitas klinik dalam jemaat. Makanya jangan dulu percaya nubuat itu. Uji. Amin. Uji nubuat itu. Kalau sudah diuji, ini nubuat apa lu buat. Banyak orang untuk mencari namanya terkenal, dia bernubuat. Apalagi di dalam gereja Tuhan. Ngerok. Tahu saudara ngerok? Roh Kudus tidak bisa diajarkan atau mengikuti sikalaba terus berbahasa roh. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu klinik dalam gereja Tuhan. Ya. Di mana ayatnya? Dalam pandangan di sini hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan menyembah kepada Allah di dalam Kristus di jemaat Tiatira. Semua orang yang terlibat dalam praktek ibadah sinkretisme, ibadah kepada Allah, lalu budaya atau istiadatnya itu juga sama-sama ikut, sama juga dengan penyembahan berhala. Ya, melakukan kejahatan bersama-sama, mereka juga akan dihukum secara bersama-sama. Jadi apa kebanggaan kita? Kita perlu hati-hati. Ya, ancaman bagi orang-orang yang melakukan perzinahan secara rohani. Ada pula harapan bagi orang-orang yang setia kepada Kristus, yang tetap memegang pengajaran Tuhan dengan setia. Itu dijelaskan. Tetapi kepada kamu di dalam ayat yang ke-24, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, akses kita kepada Allah, kalau orang lain itu bisa berdoa kepada Allah, ya, kita juga anak Tuhan sama punya akses berdoa kepada Allah. Amin. Boleh kita minta bantu doa. Mungkin kita pada saat itu kita keadaannya lemah, kita minta bantu doa, boleh. Yang tidak boleh adalah ada praktek klinik, ada praktek perdukunan. Ya. Kayak anak saya, kemurahan Tuhan, kebaikan Allah, dia berdoa. Padahal Bapak Ibu, hampir 3 tahun yang lalu saya sudah berbicara dengan hamba Tuhan ini. Ya, kemarin saya ceritakan, saya sudah ngomong lu sama kamu ya, antara 2-3 tahun, 3 tahun. Dia masih baru masuk di SMA, saya sudah ngomong sama hamba Tuhan ini. Nanti anakku mau masuk di isi loh. Nanti kamu bantu ya. Kapan? Tapi sekarang masih kelas 1 SMA. Itu iman. Amin. Sama, kita semua punya iman. Jadi kita punya akses kepada Tuhan. Bukan karena anak saya juga dia berdoa. Amin. Makanya ketika dia katakan sama mamanya, "Ma, doakan ya. Iya, kamu juga harus berdoa." Amin. Supaya apa? Supaya kami orang tuanya jangan menjadi penyembahan berhala. Amin.
diberhalakan. Oh, Pendeta Sugiatno itu kalau berdoa mandi, manjur. Wah, itu saya menjerumuskan saya selaku gembala untuk apa? Ada penyembahan klinik di dalam gereja. Saudara punya akses untuk datang kepada Tuhan, untuk minta mujizat Tuhan, untuk terjadi ya pertolongan Allah yang dahsyat. Amin. Itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, apa? Akan dikaruniakan bintang timur, bintang pagi, bintang subur. Nanti saya akan lanjutkan di dalam pasal ayat yang kedua, Wahyu 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Ya. Di samping teguran, ada sikap toleransi mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan katakan barang siapa menang. Kalau Isabel mau bertobat, pengikutnya bertobat, masih Tuhan berikan. Tapi kalau tidak mau bertobat, maka Tuhan katakan aku akan mematikan anak-anaknya. Jelas tuntutan kepada Isabel dan pengikutnya diberi untuk bertobat. Ya, karena Allah tidak menyukai adanya perzinahan rohani di dalam jemaat. Ya. Sikap toleransi kepada sinkretisme iman. Iman percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus, aku percaya kepada Allah Bapa. Tapi adat istiadat budayanya itu juga mengikutinya. Imannya enggak bertumbuh. Amin. Mari kita bagi umat Tuhan setia kita mempertahankan iman. Apa coba yang kurang kepada jemaat yang ada di Tiatira? Apa saudara? Dia melayani dengan kasih. Amin. Lalu apa? Dia melayani dengan kasih, bukan seperti jemaat yang ada di Efesus. Apa? Meninggalkan kasih mula? Bukan. Dia melayani dengan kasih, setia, taat, pelayanannya luar biasa yang terakhir. Tapi dia kesalahannya di sana ada roh Mamon dan membiarkan wanita Isabel. Dan mereka ya masuk juga di dalamnya. Tetapi di Tiatira ada orang-orang yang tidak mengikuti gaya pola Isabel, yaitu saudara dan saya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah. 2 minggu ke depan saya akan melanjutkan ya jemaat Tiatira ini yang sangat luar biasa. Saudara mungkin berkata, aku enggak seperti Tiatira. Tiatira melayani dengan kasih. Amin. Kita juga melayani dengan kasih. Lalu dengan apa lagi saudara? Tiatira dipuji oleh Allah. Tiatira itu dipuji oleh Allah. Dia tidak seperti yang lain. Dia tekun. Ya, dia tekun. Dia taat. Tapi dia membiarkan praktek-praktek ya, perdukunan, penyembahan berhala. Ini kalau di dalam dunia sekarang ini ya enggak ada saya berhala yang saya sembah-sembah. Tapi ada praktek dukun, kita mendoakan orang pengen diwahin, bukan untuk Tuhan,
untuk nama kita. Itu praktek klinik. Mari saat ini kita belum seberapa dengan jemaat yang ada di Tiatira. Dia melayani dengan kasih. Dia setia kepada Tuhan. Pelayanannya lebih luar biasa dari yang dulu. Dia maju. Dia tekun. Tapi Tuhan katakan, dia harus bertobat. Hanya salib Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Amin. Hanya salib Tuhan yang menjadikan kita layak. Kalau ada klinik-klinik di dalam jemaat Tuhan, katakan ampuni Tuhan. Aku sudah memprioritaskan, aku sudah mengunggulkan hamba Tuhan ini. Kalau enggak dia yang berdoa, enggak mandi, enggak manjur. Padahal sama-sama punya akses kepada Tuhan. Hati-hati, jangan seperti jemaat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan katakan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22-23. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan-setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal Engkau. Karena mereka melayani diri mereka, bukan melayani Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup, tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Kau berikan hidup yang darah-Mu, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berseru hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan. Mari saudara kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Kami punya akses untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kami tidak lagi percaya yang lain selain kepada Engkau, Allah yang hidup. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu saat ini menyembuhkan sakit penyakit kami, baik sakit penyakit jasmani, hamba terlebih sakit rohani disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus Bapak Pendeta Petrus untuk maju ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Saudara menyanyikan lagu ini terus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini hamba-Mu estafetkan Tuhan kepada Bapak Pendeta Petrus. Kiranya diberkati Tuhan dalam pelayan perjamuan kudus, dalam pelayanannya kepada Engkau semakin setia, semakin penuh kasih Tuhan, semakin Tuhan nyatakan kasih Tuhan, pemakaian Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, amin. Karena salib-Mu ku sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salah satunya ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara akan mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Segala dosa pelanggaran kita, segala klinik praktek-praktek
penyembahan berhala di hati kita juga disingkirkan karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Roti yang saudara saya pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita ingat, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, angkat roti itu lebih tinggi, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Saudara percaya dan yakin bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Tubuhmu Tuhan yang dikoyak-koyak, Engkau sudah serahkan untuk aku. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan itu, pandang salib Kristus. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Percaya saudara? Cawan ini adalah darah Yesus yang menjadikan kita menjadi baru. Segala dosa kita saat ini diampuni dan jangan ingat-ingat lagi. Sakit penyakit kita disembuhkan. Ketika kita minum ini tidak menjadi lemah, tidak menjadi sakit. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita nikmati darah Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Salibmu berkuasa, darahmu menyucikan kami Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di atas kayu salib. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bertobat, untuk kami membenahi diri dekat kepada Engkau, sehingga kami tidak dibinasakan Tuhan, anak-anak kami tidak dibinasakan,
melainkan kami beroleh karunia bintang timur. Kami bersyukur, kami berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami berkemenangan di dalam Tuhan di pagi ini. Saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming, baik Tuhan secara langsung dan tidak langsung, bahkan Tuhan di YouTube, zaman Allah terjadi ketika mereka mendengar, mereka Tuhan tunduk, patut, taat kepada Engkau, karena Engkau segalanya, bukan hamba-Mu. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami dari sakit jasmani, sakit rohani kami disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan, sekecil apapun yang mereka lakukan, semua itu untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Diberkati putra kami Daniel yang Tuhan sudah tolong. Dia sudah Tuhan apa yang dia sudah mimpikan, rindukan, pergumulkan, dia boleh masuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan calon siswa di Tuhan isi. Kami bersyukur Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang berperkara. Selanjutnya Tuhan yang menolongnya. Biaya-biaya yang dibutuhkan. Kami tidak pernah khawatir karena Allah sudah menyediakan. Baik untuk pembelian kamera, peralatan, dan sebagainya. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Karena pengharapan kami kepada Allah yang hidup, bukan kepada manusia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar kepala gereja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.